adalah menurut Anda, Prof. Dias, kenapa kemudian rezim ini hingga kemudian sampai pada tindakan yang luar biasa seperti ini? Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Seorang wali kota di Solo, katakan itu masih wajar, dapat jadi wali kota di Solo. Tapi dari Solo masuk Jakarta pun sudah tidak masuk akal. Bagaimana dengan pengalaman yang sangat minim di Solo, ya, bisa menang di Jakarta kalau bukan konspirasi yang bekerja? Dia tidak punya kapasitas pribadi untuk memenangkan dirinya. Tapi ada semacam sindikat besar yang bekerja untuk itu, yang kemudian dia bisa, yang tidak masuk akal, bisa menang di Jakarta itu loh. Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Karena dia ketika menjadi gubernur Jakarta hampir tidak bekerja. Dia cuma belusukan. Yang pernah saya katakan dulu di satu forum, ya, ketika dia gubernur Jakarta itu tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Memimpin rapatnya tidak pernah selesai. Menurut keterangan dari sekdanya waktu itu, yang kebetulan saya kenal. Bahkan oleh sekda itu dipuji-puji lah itu Ahok. Justru Ahok itu kalau memimpin rapat tuntas, ada keputusan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau Jokowi itu baru memimpin rapat sebentar dia sudah pergi karena harus belusukan. Kok bisa jadi gubernur? Banyak kasus di Jakarta yang dia tinggalkan. Cuma ini kan karena dia sudah menjadi tokoh, dia sudah terlanjur diidolakan oleh media massa, dibesar-besarkan apa segala, sehingga aparat hukum itu terhalang untuk memfollow up semua laporan-laporan yang masuk. Ya. Ada banyak kasus di DKI itu yang dia tinggalkan. Ada saya bicara dengan jaksa tertentu yang menangani itu kasus gitu. Sampai ada jaksa yang mau menangani kasusnya Jokowi di Jakarta itu harus dipindahkan keluar Jawa. Padahal dia sedang menangani itu di Kejaksaan Agung. Ini cerita dari jaksa yang saya kenal. Jadi memang dia dilindungi. Jadi yang saya bilang ada satu konspirasi besar yang bekerja. Yang kemudian dia menjadi presiden. Itu hampir tidak masuk akal. Dan dia ini jadi presiden pun kalau kita mau buka sejujurnya ya, yang saya tahu dari orang-orang dekatnya Prabowo, ya, sebenarnya dia itu menjadi calon gubernur, ya, DKI itu bukan karena keinginan Megawati yang sangat kuat. Itu Prabowo yang mendatangi Megawati supaya Jokowi dijadikan calon gubernur DKI. Waktu itu kan PDIP tidak cukup. Maka datanglah Gerindra menawarkan kita kerjasama untuk mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI. Waktu itu visinya Prabowo adalah ini orang bagus di Solo, bisalah kita calonkan dia di Jakarta. Dan ada semacam entah apa informasinya, ada perasaan tidak puas dengan Fauzi Bowo waktu itu. Padahal sebelumnya kan Gerindra itu mendukung Fauzi Bowo. Nah ini dia mempengaruhi Bu Mega untuk mencalonkan Jokowi, termasuk mengambil Ahok sebagai wakil presiden. Nah, ini satu catatan, ini catatan etis yang harus kita ingat. Ya, itu Prabowo yang mendesak Megawati untuk dia bisa jadi gubernur DKI. Bahkan menurut keterangan dari adiknya Pak Prabowo, Hashim, itu beliau membantu pembiayaan kampanye Jokowi dan Ahok itu untuk Jakarta. Nah, manusia yang tidak punya etika ini ketika Pilpres 2014 itu maju sebagai calon presiden melawan Prabowo, Pak. Di mana ini etikanya? Pertama dia meninggalkan Jakarta yang belum 5 tahun. Dia berjanji kepada rakyat Jakarta bahwa dia akan bertahan sampai 5 tahun. Itu janji di muka umum oleh rakyat pada satu malam itu di muka masyarakat itu. Dia tinggalkan, dia melawan Prabowo yang sesungguhnya memberi kontribusi besar dia menjadi gubernur. Jadi memang manusia ini tidak punya etika. Jadi sudah negara yang tidak punya etika, masuk manusia yang tidak mengerti etika. Bagaimana tidak berantakan? Dia double kan, bertumpuk-tumpuk itu. Prof, kita